Oke, sudah. Konversi koordinat dan seterusnya. Ya, bagaimana mengubah antara kalau kita punya koordinat x, y, bagaimana kalau kita mau mengubah menjadi r, theta dan seterusnya. Ya, teman-teman bisa pelajari juga nanti menggunakan slide yang sudah saya share, ataupun kalau belum nanti silakan diminta melalui Komting, dalam hal ini Subhan ya. Bagaimana menghitung jarak, ya kan, antara kedua buah titik dan seterusnya. Oke. Nah, juga kita kemarin sudah membahas sekilas terkait dengan gradien, ya, ataupun kemiringan daripada sebuah garis, ya. Jadi kalau kita ingin menghitung m, ya, dari sebuah garis dan diketahui ada dua titik yang melewati dua garis tersebut, maka M sama dengan Y2 kurang Y1 per, ataupun dibagi dengan X2 kurang X1. Ya. Contoh misalnya kita punya dua pasang koordinat. Nah, jadi saya ingin mau mengajarkan sedikit, ya, kalau kita punya, soal seperti ini, kita bisa memvisualisasikannya. Jadi, kalau kita belajar matematika, yang paling penting adalah how do we visualize, ya, the exam, ya. Bagaimana sih sebenarnya kita memvisualisasi soal-soal tersebut. Jadi kalau dikatakan misalnya, kan, hitung gradien dari garis yang terhubung dari dua pasang koordinat di bawah ini. Nah, jadi kalau kita lihat nomor 1 saja, pertama tentu kita terbayang, oh oke, ini ada dua titik, berarti kita bisa merepresentasikannya ke dalam koordinat apa? Kartesian, ya kan? Oke, kita punya x, y, ya. Lalu kita diminta gradien daripada garis, gradien dari sebuah garis yang terhubung dari dua pasang koordinat ini. Yang pertama 1,2. Oke, kita katakan misalnya di sini. Ini adalah 1,2. Ya, 1,2 dan 5,18. Oke, kita bilang ini 5 dan katakanlah ini adalah 18 misalnya, ya. Ya. Nah, yang diminta apa? Kemiringan dari sebuah garis yang melewati dua titik tersebut. Ya. Ini should be straight line, ya. Ini seharusnya adalah garis lurus, ya. Jadi kalau agak miring-miring sedikit, tolong dimaklumi, ya. Nah, jadi ini garis lurus. Yang diminta adalah kemiringan garis ini berapa sih? Ya, yang melewati sebuah titik 5,18 dan 1,2. Paham ya? Nah, jadi sebelum kita menghitung, coba visualisasikan dulu. Jadi jangan sampai kita hanya sibuk dengan rumus, tidak tahu physical meaning daripada sebuah rumus dan seterusnya. Ya, makanya dari sini kita sudah tahu nih, ya. Nah, jadi 1,2 dan 5,18. Oke, ini adalah X1, Y1, ini adalah X2, Y2. Rumusnya apa? Sederhana sekali. M sama dengan Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Berarti 18 kurang 2, ya kan? Y2 kurang Y1 berarti 16. X2-nya 5, X1-nya 1. 5 kurang 1, 4. Ya, 16 bagi 4 adalah 4. Ya, jadi kemiringan garis ini adalah 4. Ya, jadi sangat sederhana, tapi yang ingin saya sampaikan adalah kadang kita perlu memvisualisasikan sebuah pertanyaan sehingga teman-teman bisa makin mengerti apa yang dimaksudkan. Oke. Saya yakin kelas kita agak misalnya sedikit terlambat daripada kelas lain. Saya yakin itu, tetapi tidak masalah. Nanti kita bisa
menambahnya ya. Tapi harapan saya dengan agak slower, tetapi teman-teman more understand. Nah, itu yang paling penting ya. Mungkin yang kelas lain cepat, tapi lebih paham juga. Oh, alhamdulillah ya. Jadi di sini saya harapannya seperti itu. Oke, nah gradien ada namanya gradiennya garis tegak, X sama dengan C, Y sama dengan K, Y sama dengan minus X plus MX, dan ada juga Y sama dengan K minus MX. Ya, kalau kita lihat di sini, negatif gradien maksudnya adalah M-nya itu minus, ya. Jadi saya coba ulangi lagi. Oke, kalau kita lihat di sini, nanti teman-teman akan masuk pada persamaan garis ya. Persamaan garis bisa disebut dengan MX plus C, ada juga menulis nanti Y sama dengan MX plus B, ya bisa juga ditulis Y sama dengan C plus MX, ya bisa juga B plus MX, terserah. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, nilai gradien itu adalah M-nya ini ya. Ya, kalaulah dia ditulis di belakang nggak ada masalah. Tapi kalau dari persamaan ini kita lihat M inilah yang menunjukkan gradien dan C atau B terserah mau D dan seterusnya biasanya ini menunjukkan nilai konstanta ataupun perpotongan Y nanti kita lihat ya. Ini konstantanya ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini loh kok gradiennya itu min, berarti dia gradiennya negatif. Dengan kata lain, arah kemiringannya itu seperti ini. Ya. Tapi kalau M-nya positif, arahnya kemiringannya pasti seperti ini. Ya. Nah, jadi itu adalah beberapa konsep dasar. Oke. Satu lagi yang izin itu adalah Taufikur Rahman ya Subhan ya. Baik, karena Pak. Orang tuanya opname kalau nggak salah ya. Baik, kita doakan juga semoga cepat sembuh. Nah, persamaan garis lurus dengan gradien M dan diketahui melalui titik A X1, Y1. Nah, ini menarik juga ya. Sebelum kita ke soal, ini saya mau tanya nih ke teman-teman. Seperti tadi ya. Persamaan garis lurus dengan gradien M dan diketahui melalui titik A, X1, Y1. Kira-kira kalau saya diberikan penjelasan seperti ini, gimana kita gambarnya? Syarifah. Ada koordinat kan? Persamaan garis lurus dengan gradien M dan diketahui melalui sebuah titik X1, Y1. Pertama kira-kira apa yang kita buat? Buat titik X sama Y-nya, Pak. Oke, ada sebuah titik sembarang X1, Y1. Y1. Lalu apa dibilang? Garis tersebut? Melalui titik X1 dan Y1, Pak. Melalui, berarti dia bisa seperti ini. Sorry ya. Bisa seperti ini. Bisa juga seperti ini. Bisa juga seperti ini. Ya. Bisa juga misalnya seperti ini. Semua terserah, ya kan? Nah, jadi kita diberikan nilai oh ini udah warna-warni. Sudah diberikan nilai M dan melalui sebuah titik X1, Y1. Ya, jelas ya maksudnya ya. Makanya kalau dibilang garis dengan gradien M dan persamaan garis tersebut melalui sebuah titik namanya X1, Y1. Rumusnya sederhana. Ya, nanti teman-teman ketika diberikan soal seperti ini, nanti misalnya UTS dan seterusnya, oh rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M
X kurang X1. Ya, sederhana ya? Oke, kita coba dulu, betul nggak sederhana nih? Nah, kalau saya bilang M-nya adalah 5, X1, Y1 sama dengan 2, minus 3. Gimana masukkan ke rumusnya ini? Rifa, gimana masukkan Ya, ke Pak. rumus ini? Ya, gimana masukkan ke rumusnya? Y Mhm. dikurang min 3 Hmm. sama dengan 5 Hmm. X dikurang 2. Oke. Y plus 3 sama dengan 5X kurang 2. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kita mendapatkan persamaan garis. Ya. Nah, kira-kira kalau seperti ini belum enak dibaca ya. Nah, jadi persamaan garis itu bisa kita ubah menjadi bentuk AX plus BX plus C sama dengan 0. Kalau mau saya buat seperti ini, gimana caranya? Dari persamaan ini. 5 Siapa nih? X dan Rahman. Ya, Rahman. Gimana Rahman? 5 dikalikan dengan X dan min 2. Oke, ya berarti kita kan mau bawa yang ini ke kiri kan? Betul? Oke, sebelum itu kita inikan dulu ya. Y plus 3 tambah, sama dengan berapa, Rahman? 5X. Berapa, Rahman? Kalau kita kalikan ke dalam, mana Rahman nih? Termute, Rahman. 5X kurang 10, sorry. Ya, bagus. Sekarang kita bawa semua ke kiri. Berarti, supaya dapat persamaan linear seperti ini. Berarti, Y tambah 3. berapa? Gimana? Y Ini harus seperti ini. AX 5X min 5X Bentar ya. ditambah Y ditambah 3 ditambah 10. Oke, tambah Y. Tambah Berapa? 3. Tambah 3, tambah 10, betul? Ya. Berarti berapa? Tambah 3 berarti tambah 7. Hah? Ya, tambah 13. 13 sama dengan 0 ya. Ya. Nah, ini kan sudah masuk menjadi bentuk tadi ya, AX plus BY plus C sama dengan 0. Inilah persamaan garisnya. Ya, dikatakan juga ini adalah persamaan linier umum ya. Daripada kita tadi sudah masukkan ke rumus kan belum terlalu bagus ya. Nah, jadi biasanya kita buat seperti ini. Ini yang pertama. Tetapi kita bisa juga membuat dalam bentuk, saya tulis lagi ya supaya nggak acak adut istilahnya. Saya buat lagi, ini kan rumus yang tadi ya, Y plus 3 sama dengan 5X kurang 2. Oke, sekarang saya mau buat persamaannya seperti ini, Y sama dengan M, MX plus B. Gimana kira-kira? Y tetap kan? Y tetap di sini. 5X dikali ke dalam menjadi min 10. 3 menjadi minus 3 ya? Ya. Oke, lalu menjadi Y sama dengan 5X minus 3. Minus 13. Inilah bentuk persamaan yang lain kalau kita mau menjadi buat Y sama dengan MX plus B. Dengan kata lain, gradiennya adalah tadi berapa? Kemiringan garis ini? 5. Mutia Zahra? Iya, Pak. Kemiringannya berarti dengan kata lain berapa nih? 5X dan 13. Berarti M-nya kan ini. MX sekarang diganti dengan 5X. Berarti M-nya sama dengan 5. ya.
Nah, jadi kemiringan garis ini adalah M-nya sama dengan 5. Ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa tadi ya agak melebar tapi nggak apa-apa. Jadi kita mau buat garis lurus dengan gradien M dan diketahui melewati sebuah titik. Rumusnya ini, ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal ini. Baru kita nanti tolong siapa yang bisa jawab kita tulis lagi namanya ya. Oke. Ini contoh yang tadi ya. Contoh lain nih. Oke, kalau tadi step-step yang tadi saya sampaikan, apa dulu kita buat nih untuk kita memvisualisasikan? Walaupun nanti di UTS nggak perlu ya, tapi kira-kira apa tadi yang saya lakukan? Pertama, taki. Taki Malik? Oh, bukan ya. Dibuat dia Pak, garis bilangan dulu Pak. Oke, buat dulu kan koordinat kartesiannya ya. Ya Pak. Kita bilang, oke. Apa yang diketahui di sini? X-nya min 5. Sebentar, ini yang diketahui ini apa nih? Gradien 2. Berarti M sama dengan? Min 5. Terus gradiennya berapa? 2 Pak. Ya. Jadi kan dibilang, tentukan persamaan garis yang mempunyai gradien sama dengan 2. Berarti M-nya sama dengan 2. Oke, apalagi yang dibuat? X dan Y-nya. X dan Y-nya, ya kan? Min 5, Iya. Iya ya. Min 5,3. Kita buat di sini. Ya. Sekarang kita mau cari sebuah persamaan garis yang apa tadi? Melewati titik ini ya. Kalau kita lihat M-nya plus atau negatif? Taki. M-nya negatif. M-nya sama dengan 2, berarti? Positif Pak. Positif ya kan? Nah, kalau positif, kita lihat slide sebelumnya. Ya. Kita lihat slide sebelumnya. Kalau M-nya positif, dia akan seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat. Oke, kita lihat. Karena M-nya positif, arah daripada garis bilangannya, arah dari persamaan garis ini adalah seperti ini. Karena dia M-nya positif. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Yang penting melewati titik minus 5,3 ya, taki ya. Oke. Sekarang baru kita masukkan ke rumus. Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Berapa taki? Y kurang? Y kurang 3 Hmm. sama dengan 2 X kurang min 5. Kurang minus 5. Berarti X plus? Plus 5. Plus 5 ya. Berarti kalau kita buat ke rumusnya, Y 2 dikali ke dalam, 2X Sama plus 10. Ini dipindah menjadi? plus 3. Berarti Y sama dengan 2X plus 13. Seperti itu ya? Coba. Oke ya. Nah, jadi inilah persamaan garisnya. Ya, persamaan garisnya kita ketahui M-nya adalah 2, sedangkan ini adalah biasanya dikatakan konstantanya ya. Kalau saya minta Sylvia, mau saya ubah persamaan ini menjadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti gimana? Sylvia. Yang kanan dibawa ke kiri semuanya kan? Iya, Pak. Jadi, X dulu. Oh. 2X bawa ke kiri berarti? Min 2X kurang Y-nya kan di sini di kiri berarti tetap? Ini berapa? Plus Y kurang 13 sama dengan? 0. Ya,
Kalau saya bilang coba buat persamaan garis linier umum, ya, jadi dia biasanya dikatakan AX plus BY plus C. Bisa juga menggunakan persamaan seperti biasa ini ya, Y sama dengan MX plus B. Ya, ya, saya rasa sudah cukup paham teman-teman ya. Sorry, ini kelas apa nih, machine learning ya. Ini saya belum matikan laptop dari kemarin karena lagi ada penelitian. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke yang ini, ya, saya mau dua soal dulu. Saya fasih ya. Oke, saya panggil namanya. Kalau ada yang merasa, Pak, saya kok sering kali dipanggil, tolong bilang ya. Saya nggak panggil-panggil, karena saya juga acak nih panggilnya. Subhan Janura 1, lalu Kurata Ayuni. Ya, soalnya seperti apa? Ya, Subhan melalui 2,2 dengan Emir Siregar, kenapa terlambat? Emir, dengan kemiringan -1. Lalu yang kedua, melalui 3,4 dengan kemiringan -1 juga. Berarti dengan kata lain, ini kedua-duanya adalah M-nya negatif ya. Jadi kemiringan bisa seperti ini, bisa seperti ini, ya kan? Tapi arahnya yang penting negatif ya. Ke arah negatif. Oke, silakan dibuat dalam waktu 3 menit. Lalu langsung kita tulis saja di sini. Tolong didikte saja saya. Hasil akhirnya ya. Persamaan garisnya bagaimana? Emir Siregar, kenapa tadi terlambat? Yang lain tetap mengerjakan ya. Nanti ya, silakan Emir. Maaf Pak, tadi keluar dulu bentar Pak. Rupanya kelamaan. Oh gitu. Berikutnya jangan kelamaan ya. Iya Pak. Yang pertama, maaf ya Pak. Ya, yang pertama saya datang tepat waktu bersama teman-teman. Berarti Emir juga harus mengapresiasi kita sudah on time. Jangan sampai Emir malah terlambat ya. Iya Pak, iya Pak. Oke, yang lain tetap mengerjakan. Nanti di catatannya yang difoto oleh Subhan, saya juga mau lihat apa memang juga ikut melatih atau tidak. Sudah, Subhan dan siapa tadi? Dia suara ya, Subhan dan Kurata. Iya. Subhan sudah. Ini ada yang nggak termute di siapa? Ulil ya. Subhan sudah, Kurata Ayun sudah. Siapa panggilannya Kurata kemarin? Kurata Pak, sebentar Pak, sedikit Ya, lagi. Kurata. Ya. Sudah, Pak. Sudah. Oke, yang pertama. Y berapa? Y 2, Pak. Y sama dengan langsung saja jawabannya berapa? Oh, Y sama dengan min X tambah 2, Pak. Min X tambah 2. Ulil albab sama hasilnya?
Sama, Pak. Sama, oke. Bu Rata, Hasilnya Pak Y sama dengan min X tambah 4. min X tambah 4. Hasilnya apakah sama? Siapa ini? Apakah sama Zikral Alfi Syahrin? Izin Pak, kayaknya tambah 8 nih. Tambah 8? Iya. Oke, min X tambah 8. Tambah 8. Zikral Alfi Syahrin. Berapa dapatnya tadi? Mana Zikral? Ditinggal pergi jangan kita nih. Oke. Alza Andrian Syah. Ya. Berapa dapatnya Alza? Mana Alza nih? Ya Pak, Hasilnya berapa Alza? masih cari Pak. Masih cari? Ya Oke. Pak. Mana kameranya? Saya nggak tahu nih kalau ketemu di pasar nanti kita nggak kenal kan? Emir juga nggak ada videonya nih. Nah, oke. Alza on cam ya? Ya Pak, udah nampak Pak. Belum. Oke, Beda Faruk. ini, Pak. Faruk. Berapa hasilnya Faruk? Ya Pak, hasil Alza. Faruk, ya Pak, gimana? masih Masih mencari? masih mencari. Oke. Alza dan Faruk lihat saya ya. Ya Pak, Rumusnya Ya, Pak. Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1, ya kan? Y kurang berapa nih? Ini X1, ini Y1, ya kan? Berarti Y kurang? 2. Hmm? Kurang Nomor 4 Pak. nomor 2 tuh kurang 4 Pak. Ya, kurang 4. M-nya berapa? M-nya min 1. Jatuh. 1. Yang jawab Alza sama Faruk saja ya. M sama dengan min 1. X kurang? Kurang X 3. kurang 3. Ya. Berarti Y kurang 4. Kali ke dalam. Min 1 kali X, min X. Min X X 1 kali min 3? plus 3. Plus 3. 3. Oke, sekarang kita mau buat dia ini menjadi bentuk Y. Berarti Y sama dengan MX plus B ya kan? Sekarang Y tetap di kiri. Min X plus 3 tambah? tambah 4. Tambah 4 berarti? Berarti 7. 7. Betul Korata? Iya Pak, salah lihat tadi. Oke, berarti min X plus 7. Sudah agak paham Faruk dan Alza? Udah Pak. Udah Pak. Ya, dicatat ya. Kalau nggak catat, nanti keluar sebentar kayak Emir tadi udah lupa. Nah, Emir ya. Dan yang lain, catat ya. Satu lagi. Melalui. Ya. Melalui sebuah titik 5,-8 dengan kemiringan minus 8. Siapa yang mau? Saya boleh Yang Pak. belum. Yang belum ya, sebentar. Saya lihat dulu namanya. Syarifah Aula Akrama. Iya Pak. Yang mana? Oh, tadi lagi jangan. Tadi lagi. Karena ini apa? Google Meet-nya terlihat yang itu saja ya. Oke, Muhammad Abbas. Abbas. Mana Abbas? Saya Pak. Ya, silakan. Berapa jawabannya? Bentar ya Pak, masih ngitung. Ya. 2 menit.
jawaban saya Y sama Ya. dengan min Sebentar. 8X tambah 32. Y sama dengan Min 8X tambah 32, Pak. tambah 32. Ada yang berbeda? Dirga, berapa Dirga? Belum dapat, Bang. Belum dapat? Oke, Y kurang Y1, ya kan? MX kurang X1. Ini tidak susah ya. Nah, coba lagi, yang penting latihan. Y kurang minus 8, ya kan? Minus 8, X kurang 5. Ya, Y sama dengan min 8X tambah 40 kurang 8. Y sama dengan min 8X kurang 30 tambah 32. Betul. Ya, tolong dicatat semua namanya ya, Subhan ya. Nah, nama Subhan sampai yang tadi saya panggil terakhir. Yang menjawab tolong dicatat semua. Jangan segan-segan menulis nama sendiri ya, Subhan. Oh, saya nggak perlu Pak. Oh, jangan ya. Ya, Pak. Oke, lanjut lagi. Jadi semakin bisa dan semakin sering menjawab, tentu ada tambahan nanti dari saya dan ketika Bu Maisa yang akan mengajar. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi adalah ketika sebuah persamaan garis diketahui gradien dan satu titik yang melewatinya. Nah, sekarang case-nya adalah jangan sampai dia lewat ya. Nah, sekarang adalah bagaimana jika persamaan garis ya tersebut diketahui titik yang dilewati dan diketahui garis lain yang melalui titik tersebut. Nah, contoh ya, misalnya ada ini kita langsung visualisasikan saja. Ya, yang pertama adalah diketahui sebuah titik, diketahui garis lain ya. Yang mana gradien garis yang sejajar. Berarti kalau sejajar berarti M1 sama dengan M2. Ya, kalau di sini dikatakan seperti ini, berarti dengan kata lain ya, diketahui sebuah titik, ya kan? Ya. Diketahui sebuah titik ya. Contohnya titik ini ya. X1, Y1 ya. Kita tidak diberitahu gradien daripada persamaan garis ini. Ini siapa lagi nih? Maulana. Oke. Maulana, kenapa terlambat Maulana? Halo, Assalamualaikum Maulana. Mana Maulana? Waalaikumsalam Pak, mohon maaf Pak. Nah, kenapa ini? Kenapa? Mohon maafnya kenapa? Nanti jangan sampai saya nggak maafkan kan? Gimana? Apa? Maafnya apa? Baru bangun saya Pak, mohon maaf Pak. Baru bangun? Iya Pak, ketiduran tadi lagi Pak. Oh, tertidur ya? Iya Ya, Pak. saya juga sebelum mengajar kalkulus biasa badan saya agak berat juga. Ya, alhamdulillah saya nggak tertidur ya. Saya menyimpan energi untuk teman-teman. Jangan sampai teman-teman yang tertidur. Ya, betul Rahman ya? Iya Pak. Nah, ini saya beristirahat untuk teman mengajar, malah teman-teman yang tertidur ya. Nah, ini minggu depan tidak seperti ini lagi ya Maulana. Iya siap Pak. Saya kan mengajar teman-teman ini lulus, itu aja objektif saya. Ya, lulus dengan kata lain ketika sudah lulus berarti memahami apa yang saya ajarkan. Ya, itu aja, sederhana kan? Nggak repot-repot gitu. Oke. Nah, diketahui sebuah titik X 1, Y1, tetapi kita tidak diberitahu ya garis ini M-nya berapa. Ya, daripada itu
ternyata yang diberitahu adalah sebuah garis lain. Ya, contohnya yang nomor pertama ini adalah garisnya sejajar. Jadi dengan kata lain, kita katakan kalau sejajar berarti satu garis ini sejajar dengan ini, ya kan? Nah, jadi sama, misalnya sejajar dengan garis ini. Ya, bisa jadi dia di sini, bisa jadi dia di atasnya, ya. Yang penting sejajar dengan garis tersebut. Ya. Nah, kalau sejajar apa yang terjadi? Ya. Kalau sejajar, kemiringannya sama. Ya, garis 1 M1 gradiennya ataupun kemiringannya, garis 2 M2 kemiringannya, berarti semua kedua nilainya sama. Ya. Paham ya? Sederhananya begini. Saya punya satu titik di sini 1,1. Ini garisnya. Dan ini sejajar dengan garis ini. M-nya sama dengan 3. Berarti M garis ini berapa? Dirga? Ini M1, ini M2. M1 sama dengan M2. Berarti M1 berapa? 3. 3 ya. Kalau garisnya sejajar berarti gradiennya sama. Oke. Nah, kalau kondisinya adalah ya garis tersebut tegak lurus dengan garis yang pertama, maka ya M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Jadi contohnya seperti apa? Kalau ada sebuah titik ya pada sebuah garis, ya kan? Tetapi kita nggak tahu garis ini berapa. Lalu ada sebuah garis lagi yang melewatinya secara tegak lurus, misalnya seperti ini, ya, atau bisa jadi seperti ini, ya. Garis keduanya ini, ya. Ini diketahui, ya. Maka M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Dengan kata lain, M1 berapa? Min 1 per berapa? Ulil. Pak, tadi internet saya terputus, bisa diulang, Pak? M1 kali M2 sama dengan minus 1. Berarti M1 sama dengan min 1 per. Oke, kita ulang ya. 2X sama dengan 5. X sama dengan 5 per 2, Pak. 2. Kita ulang lagi. M1 sama dengan min 1 per. Sorry. Ini error ya. Saya. M1 per. Syarifah, berapa? Per M2, Pak. Nah, jadi saya tanya kok nggak ada yang jawab ya? Saya ragu nih ya. Kalau tahu langsung jawab tolong ya. Oke. Ya, Pak. M1 per M2, ya kan? Oke, jadi sederhananya seperti itu. Oke, kita lihat soal. Oke, yang ini adalah persamaan garis yang melalui dua titik. Ya, yang mana A, X1, Y1, dan X2, Y2. Ini juga salah satu case yang lain ketika ya persamaan garis tersebut melewati dua titik. Tadi kan hanya diketahui satu titik ya. Kalau ini adalah diketahui dua titik. Nah, kita masuk ke soal aja supaya mudah. Ya, ini kita tetap copy ke sini. Ingat ya, kalau kita punya apa namanya persamaan garis yang melalui dua titik ya. Contohnya apa? Ini saya langsung contohkan juga. Contohnya ada sebuah garis, ya kan? Misalnya seperti ini, ya, melewati dua titik. Ada titik di sini, ada titik di sini. Ini misalnya X1, Y1, ini X2, Y2. Yang mana apa tadi? Yang mana X1 tidak sama dengan X2 dan Y1 tidak sama dengan Y2. Ya, nah ini case-nya.
Oke, kita masuk ke soal yang mudah. Nah, cari persamaan garis yang melalui 6,8 yang sejajar dengan garis yang mempunyai persamaan garis seperti ini. Masuk sini ya. Saya dulu yang bahas. Lalu kita buat soal lagi. Tadi apa? Kalau misalnya ada sebuah persamaan garis melewati titik tertentu dan ada yang diketahui adalah garis yang sejajar dengan persamaan itu. Berarti M1 sama dengan 2. M2. Oke. Ya. Sekarang kita diketahui titiknya adalah 6, X1, Y1-nya adalah 6,8 ya. Dan garis yang diketahui yang sejajar dengan garis yang kita cari ini adalah 3X kurang 5Y sama dengan 11. Oke. Berarti kita mau cari apanya dulu nih? Untuk mencari persamaannya. Kita harus temui M2 daripada persamaan tadi kan? Ya, berarti kita ubah dulu ke YMX plus D. Berarti gimana? Y tetap ya, minus 5Y sama dengan 11 kurang 3X. MX plus B berarti 3 min 3X min 3X 11. Tambah 11. Y sama dengan 3 per Min 3 per 5X. tambah atau kurang? Kurang 11 per 5, betul? Oh ya, betul Pak. Ya, saya ulang lagi. Berarti Y sama dengan min 3X plus 11 dibagi minus 5. Berarti kalau kita pisah, Y sama dengan 3 per 5X kurang 11 per 5. M2-nya berapa di sini? Berapa M2-nya? Ulil, berapa M2-nya? Gimana, Pak? Ini dari persamaan ini, M-nya berapa? Perubahan. Berapa? 35X kurang 11. 3 per 5 kan? Iya, Pak. Nah, M2-nya sudah dapat 3 per 5. Berarti tadi sejajar, berarti M1 sama dengan M2 sama dengan 3 per 5. Betul seperti ini? Ya. Sekarang gradiennya sudah dapat. Ya kan? Sekarang kita sudah case-nya seperti ini. Garisnya sudah ini misalnya garisnya yang ada tadi melewati titik berapa? 6,8 ya. 6,8. Ya, garis ini yang membantu kita yang sejajar tadi, yaitu sebuah garis Y sama dengan 3 per 5X kurang 11 per 5. Sudah membantu kita juga mendapatkan M-nya sama dengan 3 per 5, 3 per 5, ya kan? Nah, kalau ada sebuah titik ya, yang diketahui 6,8. M-nya diketahui 3 per 5. Apa yang kita lakukan untuk membuat persamaan garisnya? Y kurang Y1 ya sama dengan 3 per 5 kali X kurang X1. berapa? 6. 6 ya. Berarti kalau kita buat persamaannya menjadi apa? Y kurang 8 sama dengan Y sama dengan Y sama dengan 3 per 5X
Min 6 tambah 8, betul? 3 kali 6 min 18 per 5. Min 18 per 5 ditambah 8 ya. Min 18 per 5 ditambah 8. 8 itu adalah 40 per 5 ya? Ya. Oke, berarti berapa nih? Taruh Pak. 22 per 5, betul? Iya Pak, betul. 22 per 5. 22 per 5. Berarti tambah 22 per 5. Inilah persamaan kita. Coba cek, betul nggak ya? Oke, betul ya. Nah, di sini persamaannya adalah oke, ini sudah error. Whiteboardnya sebentar ya, saya copot dulu. Dia ada error-errornya. Oke. Kita lihat slide-nya tadi, hasilnya adalah 3X kurang 5Y plus 22. Ini kan hasil daripada ini kan tadi berapa? 3X kurang 5Y plus 22 sama dengan 0. Ya, jadi ini adalah bentuk lain kalau kita buat ya. Oke, Y sama dengan ya. Jadi sudah dapat ya. Yang pertama langkahnya apa tadi? Kita mencari M1 dulu. Ya, karena sejajar garisnya, maka M1 sama dengan M2. Kalau sudah dapat gradiennya, langsung kita masukkan rumus pertama. Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Ya, nah, kita soal dulu biar mudah. Oke. Oke. Apa yang bisa? Jadi ada sebuah garis, ya. Jadi garis tersebut dia ada melewati garis, titik namanya 3,-3. Dan ternyata garis tersebut sejajar dengan sebuah persamaan garis yang diketahui sama dengan Y sama dengan 2X plus 5. Sekarang yang saya tanyakan adalah ini kan yang ini ya. Ini. Nah, yang saya tanyakan adalah persamaan garis ini berapa? Y sama dengan MX plus B. Berapakah persamaan garisnya jika diketahui sebuah persamaan garis yang sejajar dengan garis tersebut? Angka itu 6 kurang berapa? Gimana? Angka kurang jelas. 3,-3. Oh, 3,-3. Oke, sekarang saya minta yang belum dulu. Zikral tadi sudah bersuara belum ya? Zikral Alfi Syahrin. Mana ada? Pak. Ada? Gimana Zikral? Ada, Pak. Bisa membantu saya nih? Belum jadi, Pak. Belum cari dulu. Cari. Zikral 1. Siapa? Emir bisa? Belum, Pak, belum. Coba cari dulu Emir. Berarti Zikral 1. Satu lagi yang perempuan ya.
Mutia sudah, Kurata sudah. Rifa sudah tadi belum? Soal. Belum. Oke, silakan Rifa. Kita compare hasilnya dengan Zikral. Tahapan pertama apa? Cari M1. Cari M2 dulu. Yang mana nanti M1 sama dengan M2. Ya kan? Setelah cari M2, cari dengan persamaan Y kurang Y1 sama dengan M1 X kurang X1. Sederhana ya. Yang lain tolong ya. Tolong dibantu. Semuanya juga. Semua harus mencari. Saya kasih waktu 6 menit. Berarti 11.40. Oh, video saya tertutup tadi ya. 11.40. Silakan. Saya minta nanti di foto langsung ya. Bukan foto, ditulis seperti tadi. Saya langsung didikte saja oleh Rifa dan Zikral hasilnya ya. Hasilnya berarti tinggal saya tulis nanti. 11.40. Saya dapatnya Y sama dengan 2X kurang 9, Pak. Oke, nanti kita verifikasi dengan Rifa dan Zikral ya. Jadi Rahman juga pastikan, yang lain juga. Kita kembali ke di jam 11.
Oke, silakan. Siapa tadi? Rifa sama Zikral. Zikral berapa dapatnya? Belum dapat, Pak. Belum dapat. Oke, Rifa. Saya dapat Y sama dengan 2X kurang 9. Y sama dengan 2X kurang 9. 9. M-nya sudah benar, minusnya kita cari. Oke. Zikral tolong diikuti ya. Dan yang lainnya. Y sama dengan 2X kurang 9. Oke. Titiknya tadi adalah 3,3. Garis sejajar yang diketahui adalah Y sama dengan 2X plus 5. Kan? M1 sama dengan M2 sama dengan 2. Y kurang 3 sama dengan 2X kurang 3. Y sama dengan 2X minus 2X minus 6 tambah 9. Y sama dengan 2X plus 3. Berapa tadi dapatnya? 2X minus 9, betul? Siapa yang betul? Minus 6 minus 6 plus 3 minus 3 ya? Oke, sudah benar ya tadi ya. Sekarang sudah teman-teman yang lain tahu. Y plus 3 sama dengan 2X kurang 6. Y sama dengan 2X kurang 6 kurang 3. Y sama dengan 2X minus 9. Sama ya dengan Rifa. Betul berarti ya, ada yang berbeda? Sama. Oke, tolong dicatat Subhan ya. Baik, Pak. Oke. Ada yang pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjut lagi. Saya rasa kalau ada yang sama, ada yang sudah bisa, yang lain tolong memotivasi dirinya. Jangan pasrah ya. Jika tolong catat nanti ke depan harus lebih paham ya. Baik. Lanjut lagi. Carilah persamaan garis yang melalui titik potong garis-garis dengan persamaan ini yang tegak lurus dengan garis yang pertama. Ya. Ini kita coba ya. Oke, kita cari batu. Persamaan garis yang melalui titik potong garis-garis dengan persamaan. Ya. Case-nya sekarang adalah seperti ini. Ini berikutnya. Kalau tadi sejajar ya, kalau sekarang adalah berpotong ya. Ada pakai bilangan mutra, Pak? Enggak ada kan? Enggak ada. Kita jelaskan dulu ya yang pertama ini. Nah, di sini kita diketahui persamaan 3x plus 4y sama dengan 8. Ya, ini yang pertama. Yang satu lagi adalah 6x kurang 10y sama dengan 7. Ya. Yang mana ya? Kalau kita lihat di sini, ya,
Ilustrasinya adalah persamaan 1, contohnya misalnya seperti ini, persamaan 2 adalah misalnya seperti ini ya. Lalu kalau kita tarik garis, ternyata mereka kedua garis ini persamaan 1 ya. Ini Y1 misalnya, ini Y2. Ya. Ternyata ketika ditarik garis ya, dia menghasilkan perpotongan yang tegak lurus ya. Ini case kita sekarang ya. Jadi tegak lurus ya, perpotongannya itu dengan garis yang pertama. Jadi bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, jadi yang pertama kita coba lihat caranya adalah kita selesaikan menggunakan kedua rumus ya. Jadi kalau di sini kita bisa mengurangi ya. 3x plus 4y sama dengan 8 ya. Dan 6x minus 10y sama dengan 7. Kalau kita mau hilangkan 3x-nya, gimana caranya? Masih ada yang ingat? Kali 2 sama kali 1, Pak. Oke, kita kali 2 ini ya. Ini kali 2, ini kali 1. Berarti dengan kata lain, yang pertama menjadi 6x ditambah 8y sama dengan 16 ya. Yang satu lagi dikali 1 tetap ya. 6x kurang 10y sama dengan 7. Kita kurangi, ini menjadi coret ya. 8 kurang 10 berarti berapa? Min 2. 6x. 8 kurang minus 10 berarti 18y. 18y sama dengan 9. Y sama dengan 9 per 18 sama dengan 1 per 1/2, Pak. Y sama dengan 1/2. Sekarang kita sudah dapat Y 1/2. Sekarang kita masukkan ke persamaan 1 saja supaya mudah. Ya. Kita masukkan ke persamaan 1. 3x tambah 4 kali Y. Y-nya berapa tadi? Setengah ya. Sama dengan 8. Jadi sekarang kita lihat. X sama dengan 8. Supaya jelas ya. Biar step by step. 3 plus 4 kali setengah berarti 3 plus 2 sama dengan 8. 3x sama dengan 6 ya kan? X sama dengan berapa? 2 ya. Sekarang kita sudah dapat perpotongannya di mana x, y sama dengan 2,5 ya. Jadi kita sekarang sudah mendapatkan titik potongnya ya, titik potong daripada persamaan dari dua garis tadi. Kita sudah tahu perpotongannya ada pada 2,5 ya. Sekarang kita lihat lagi ya. Tulis ulang ya, persamaan satunya tadi adalah 3x plus 4y sama dengan 8. Persamaan kedua adalah 6x kurang 10 y sama dengan 7 ya. Nah, kita selesaikan menggunakan
satu persamaan saja. Kita pakai yang ini aja. Sekarang kita ubah dia menjadi Y sama dengan MX plus B. Berarti berapa? 4. Y sama dengan minus 3X plus 8. Y sama dengan berapa? Ada yang bisa bantu? Dirga? Ulil, Syarifah, Subhan? Y sama dengan min 3x per 4 tambah 2. Oke, sekarang kita sudah dapat dalam bentuk seperti ini, ya. Dengan kata lain, Rahman, M-nya berapa? M-nya min 3 per 4. Min 3 per 4. Oke, kita gambar lagi. Ya, ada sebuah garis, kan, berpotongan di sebuah titik. Dengan garis yang tadi, titik yang berpotongan ini ada di 2,5, ya kan? Potongannya di sini kan 2,5, ya kan? Dan persamaan yang satu ini diketahui persamaannya adalah Y sama dengan min 3 per 4 X plus 2. Ya, dengan kata lain, M-nya adalah minus 3 per 4. Ya. Nah, kalau kita sudah diberitahukan seperti ini, kan, yang kita cari adalah persamaan yang tadi, ya, yang tegak lurus tadi. Dan kita adalah sekarang persamaan yang tegak lurus dengan, nah, ini kan tegak lurus tadi, ya, ya, tegak lurus. Nah, bagaimana caranya? Titik yang berpotongan sudah ditemukan, persamaan garis yang tadi juga sudah didapat gradiennya, tinggal kita masukkan ke rumus. Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Y kurang berapa? Y1 nya berapa? Setengah. Y1 nya setengah. Ya. Setengah. M berapa tadi? Min 3 per 4. X kurang 2. Jadi hasilnya Y sama dengan Y sama dengan 3 per 4 X dikurang ditambah 6 per 4 ya. Per 4 ditambah setengah. Y sama dengan min 3 per 4 X min 3 per 4 X tambah 6 per 4 sama dengan berapa? Berarti 8 per 4 ya? Ya. 3 per 2 ini ya? Betul. 3 per 2 berarti 4 per 2 adalah 2. Ya. Kok 2, Pak? Betul nggak? Betul, Pak. Ya. Gampang ya. Y sama dengan min 3 per 4 X tambah 6 per 4 kita sederhanakan menjadi 3 per 2 plus 1 per 2 ya. Min 3 per 4 X tambah 2 ya. Dan Y min 3 per 4 X plus 2. Ya, Pak. Betul. Oke. Di sini ada satu kekeliruan ya. Di sini bukan min 3 per 4 ya. Rumusnya kan bukan ini ya. Rumusnya bukan yang pertama, tetapi rumusnya adalah yang sebelumnya. Karena kan tadi
tegak lurus itu adalah M1 kali M2 sama dengan minus 1 ya. Bukan M1 sama dengan M2 ya. Jadi dengan kata lain kita coba cek lagi. Nah, sini karena yang ini tegak lurus, ini saya hapus saja ya. Ini saya hapus. Ingat ya, kita sudah dapat Y sama dengan min 3/4 X plus 2 ya. Jadi garis yang tegak lurus terhadapnya mempunyai kemiringannya adalah M1 kali M2 sama dengan minus 1 ya. Tadi ya. Berarti ini kenapa ini ya? Sudah benar. Ini ya, yang tadi ya. Berarti yang benar seperti ini ya. Jadi M1 kali M2 sama dengan min 1 berarti M2 yang kita mau adalah min 1 per M1. M2 sama dengan min 1 per minus 3/4 ya. Min 1 dibagi minus 3/4. Dengan kata lain, M min 1 dikali min 4/3 ya. Kalau bagi diganti menjadi kali berarti diubah pembilang dan penyebutnya. Berarti M2 adalah ya 4/3 ya. Jadi sudah dapat, tinggal kita masukkan ya. Titik potongnya sudah dapat, gradiennya sudah dapat. Tinggal masukkan saja ya. Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1 Y kurang berapa tadi? Setengah ya? 4/3 X kurang 2. 2 ya? Iya. Nah inilah rumusnya yang kita dapat. Dengan kata lain Y sama dengan 4/3 X ya minus 8/3 tambah 1 sama dengan 4/3 X berapa nih? Menyebut dulu. Ya, sebut dulu ya. Berapa nih? Min 8/3 plus setengah sama dengan 6 bagi 3 2 min 16 3 betul. Min 13/6, betul? Min 14/6. Betul. Ada yang keliru nih? Min 16 plus 3, betul? Min 13/6. Berapa? Betul. Ya, sama ya? Jadi, hasilnya adalah ini. Ya, saya ulang sekali lagi. Case-nya tadi adalah kita diberikan 2 persamaan garis yang mana kedua garis tersebut ya berpotongan secara tegak lurus ya. Jadi dia berpotongan secara tegak lurus. Yang ditanya adalah persamaan yang tegak lurus itu. Ya, jadi tadi kita punya satu persamaan seperti ini, persamaan lain seperti ini. Yang diminta adalah persamaan yang berpotongan secara tegak lurus dengan persamaan pertama. Jadi caranya apa? Temukan titik potong. Temukan titik potong. Lalu cari ya gradien dari persamaan tersebut ya dengan menggunakan M1 titik
M2 sama dengan minus 1. Ya. Lalu kita baru cari persamaan garisnya. Ya, ini adalah tahapannya. Ini agak sedikit ribet ya, tetapi kalau teman-teman bisa, insya Allah nanti akan lebih mudah. Ya, kita masuk ke soal terlebih dahulu, tapi saya cek dulu ya. Oke. Siapa yang bisa membantu saya? Kalau bisa jawab berarti dan benar, nilainya itu dapat poinnya 3. Kalau tadi kan 1-1 ya dicatat oleh Subhan. Kalau sekarang yang bisa jawab berarti 3. Jadi kita diberikan soal ada 2 persamaan, 2x plus 3y sama dengan 4 min 3x plus y sama dengan 5. Ya, yang disuruh cari apa? Cari titik potong dan cari satu lagi adalah persamaan garis. Persamaan garis yang tegak lurus ya dengan persamaan pertama. Jadi ini sama seperti soal yang tadi ya. Cari titik potong dari kedua ini, lalu cari persamaan yang tegak lurus dengan 2x plus 3y sama dengan 4. Jawabannya adalah titik potongnya, jawabannya min 1,2 dan persamaan yang kita cari nantinya harus y sama dengan 3/2x plus 7/2. Siapa yang bisa membuktikan ini? Ada yang berani? Dalam waktu 5 menit. Cari dulu Pak ya. Enggak, boleh cari terus tapi raise hand dulu. Ada beberapa orang juga nggak apa-apa. Siapa saja? Rahman, 1. Siapa lagi? 3 poin nih. Setelah itu baru kita masuk ke pembahasan overview grafik persamaan. Ini tidak terlalu lama. Saya ingin menjelaskan konsep. Lalu kita selesai. Selain Rajab, siapa? Selain Rahman, Rajab benar. Lahir di bulan Rajab ya, Rahman ya? Iya Pak. Ya. Ayo, siapa lagi yang berani? Yang perempuan siapa? Syarifah. Gimana Syarifah? Pak, ini cara kayak tadi ya, Pak? Ya, caranya seperti yang terakhir tadi. Coba dulu, Pak. Ya, Syarifah, Alza, Rahman. Siapa lagi? Kan nggak mungkin saya yang dapat 3 poin ya? Satu lagi siapa? 2 laki, 2 perempuan. Perempuan satu lagi siapa? Kurata Ayun, Rifa, siapa? Mutia, tadi siapa lagi? Coba nih, Rifa, oke. Yang lain kalau mau silakan di raise hand.
Kalau tidak, nanti kalau jawabannya benar, saya nggak akan hitung. Oke, 4 orang ya. Dan saya juga cari full time dulu. Oke, nomor dari sini langsung. 5 menit, 12:10 ya. Ini sebelum zuhur kita sudah selesai. Tolong yang lain juga semua mencari ya. Sylvia, ada mau raise hand tidak? Mutia, Purata, Romet. Kalau pertanyaannya, buktikan titik potongan min 1,2 sama gradien y-nya sama dengan min 2x per 3 tambah 4 per 3x, Pak, kan? Tidak, yang titik potongnya buktikan betul hasilnya min 1,2 dan tentukan sebuah persamaan garis. Persamaan garis, Pak. Oh iya, salah. Persamaan garis yang tegak lurus dengan persamaan pertama tadi. Oke, Pak. Misalnya M-nya 3/2, tapi per 2 itu dikalikan ke yang Y1-nya boleh, Pak? Hasilnya nggak per, Pak? Coba dulu. Yang penting hasilnya sama. Saya nggak bisa kasih clue-nya ya. Karena ini nilainya 3, jadi saya nggak bisa kasih clue ya. Coba dicek dulu. Sampai dapat.
Oke, saya sudah dapat nih. Ayo, silakan. Kirim ke Bapak atau DP? Saya mau lihat jalan kerjanya, berarti di foto. Dan harus sama jawabannya ya. Jam berapa tadi kita kesepakatannya? Sudah cukup ya? Oke, Rifa sudah 2 menit ya? Pak. Sudah, silakan difoto Rifa, Syarifah, Rahman. Betul Pak, betul Pak. Alza. Kemudian mengirim. Alza sudah. Syarifah, Rifa, Rahman. Yang mengirim. Belum, Pak. Oke. Rifa. 11 lagi. Oke, hitungi dulu ya Rifa ya. Lalu min 1,2, oke. Min 2 X per 3 gradiennya. Oke, sama, betul. Lalu 3 per 2, betul. 3 per 2. Lalu masuk ke sini. Ya. Oke, kita benar. Rajab 2. Min 1 rata. Potong tipot ya, potong tipot. Tiga. Y yang sebelah kiri Pak ya, jangan tengok belakang. Y min 2 per 3 X plus 4 per 3. Oke, ada lagi, fotonya ada 2 ya? Oh ini. Lalu Y kurang Yang 2. kedua tuh yang garis Y. Y kurang 2 M X kurang ya plus 1. Oke. Ya, betul. Rahman. Bagaimana? Syarifah belum ya? Nyerah kayaknya Pak. Oke, Alza. Nggak habis, Pak. Nggak siap. Oke, nggak apa-apa. Berarti tolong Subhan dicatat Rifa dan Rahman mendapatkan 3 poin. Ya. Bagus. Saya kira nggak ngerti ya. Tapi teman-teman tolong ya dilihat jawabannya ya. Oke, kalau ini sudah menjelang makan siang ya. Saya senang bisa ada yang menjawab terus. Oke. Tapi nggak saya kasih saldo GoPay ya, mohon maaf ya. Makan sendiri ya. Apa Pak? Nilainya udah cukup kali Pak. Cukup ya. Oke.
Oke, lanjut lagi sedikit lagi konsep saja. Ke depan kita nanti akan juga membahas tentang grafik persamaan. Ini di sini. Ya, grafik persamaan sederhana, teman-teman. Ketika membuat grafik persamaan, tentu ada persamaan yang kita plotkan. Jelas ya? Nah, misalnya diberikan persamaan Y sama dengan X kuadrat kurang 3. Ya, tentu kita hanya memasukkan dia ke dalam sebuah tabel perhitungan, lalu kita gambar. Nah, ini tadi saya punya ya. Sama dengan teman-teman. Lalu di sini berarti jadi contohnya ketika kita ingin memplotkan sebuah nilai kepada persamaan, contohnya misalnya persamaannya seperti ini, ya, masukkan dia satu persatu, ya. Terkadang kita nggak perlu semuanya ya, jadi ada jedanya ataupun seperti ini berarti x y, ya. X-nya misalnya dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Masukkan ke y, y-nya sama dengan berapa? X kuadrat kurang 3. Jadi y sama dengan min 3 kuadrat kurang 3, 6, min 2 kuadrat kurang 3, 1, min 1 kuadrat kurang 3, min 2, 0 kuadrat kurang 3, min 3, ya, dan seterusnya, ya, min 2, 1, dan seterusnya. Nah, setelah itu masukkan ke grafik, ya. Ke grafik, x-nya minus 3, misalnya sini minus 3, y-nya 6, berarti ini 6, berarti titiknya adalah di sini, ya kan? Min 2, 1, di sini. Oke, titik yang kedua adanya di sini. Lalu min 1, 2. Min 1, min 1, min 2. Min 1 di sini, min 2 di sini, berarti titiknya ada di sini, ya. Dan seterusnya, ya, kita akan mendapatkan nanti polanya adalah dari sini kita tarik garis terus. Nanti karena ini adalah persamaan kuadrat, dia sifatnya parabola, ya. Jadi masukkan nilai-nilai x ke dalam fungsi ataupun grafik persamaan y. Oke. Nah, ternyata di sini kita lihat kalau grafik yang simetris, jarak antara ya x, y di sini, ya, dan minus x, y, ya, dia di sini sifatnya simetris. Sama halnya dengan suatu grafik dikatakan simetris terhadap sumbu x bila x, y dan min x, min y berada pada grafik tersebut. Ini contohnya ya. Lalu perpotongan antar grafik. Nah, ternyata ada juga grafik yang nantinya ada perpotongan antar kedua grafik tersebut. Kita stop saja di sini ya, sehingga nanti saya coba kasih contoh sebelum kita masuk ke fungsi minggu depan ya. Tetapi saya mungkin akan coba bahas sedikit tentang titik puncak itu apa ya. Titik puncak sebuah persamaan kuadrat adalah D sama dengan B kuadrat minus 4AC dan koordinatnya adalah min B per 2A, D min 4A. Kita masuk ke contoh saja minggu depan. Ingatkan saya, insya Allah minggu depan kita ulang grafik persamaan dari perpotongan antar grafik ini. Ya, baru kita insya Allah baru masuk ke fungsi. Ya, fungsi. Nah, fungsi itu nantinya kita baru masuk bagaimana menghitung fungsi dan seterusnya. Ini sekilas ya bagaimana nanti kita bicara tentang fungsi, ya, pemakaian fungsi seperti apa dan seterusnya. Ya, dan kita insya Allah juga akan sedikit banyak menggunakan contoh-contoh. Ya. Itu untuk hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada ya? Tabelnya itu gimana Pak yang ini? Tabelnya? Yang mana? Yang ini? Iya. Ya, ini adalah kalau ini
saja. Misalnya kita punya disuruh ataupun diminta menggambar grafik persamaan. Tentu grafik persamaan kita tentukan dulu. Persamaannya apa? Oke, Y sama dengan X kuadrat misalnya. Lalu kita hitung seluruh nilai X ketika dimasukkan kepada nilai Y, ya, kepada fungsi Y. Contoh, Rahman punya X-nya minus 3, berarti Y sama dengan minus 3 kuadrat kurang 3. Lalu minus 2, Y sama dengan minus 2 kuadrat kurang 3. Nah, Y sama dengan minus 1 kuadrat kurang 3. Hasilnya berapa? Semuanya. Ya, sehingga nanti dia mendapatkan hasil-hasil masing-masing nilai tadi, Rahman. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadi koordinat daripada grafik persamaan. Ya. Kenapa dimulai dari min 3, Pak? Kenapa dimulai dari min 3? Ya. Boleh min 4 langsung naik lagi ke atas, tetapi dari ini saja kita sudah bisa melihat trennya nanti seperti ini. Nanti kalau Rahman mencari min 4, bisa jadi mungkin nilainya ke atas. Ke atas, kata-kata terus. Yang kalau ini 2 plus 1, 2, 3, lalu dari positif 4, nilainya bisa jadi naik terus. Gitu. Jadi tidak mesti dimulai dari minus 3, tetapi boleh juga minus 4 dan seterusnya. Ya, Rahman. Ini contoh saja. Hah? Bisa ditangkap ya, Rahman ya? Siapa? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ini saya sudah batuk, berarti pertanda kita harus segera menyelesaikan perkuliahan kita ya. Saya rasa sudah cukup pertemuan hari ini. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang grafik persamaan sedikit lagi, fungsi, inverse, dan contoh-contohnya. Dan mohon teman-teman on time ya, dan jangan sampai ada yang tertidur lagi seperti tadi Jafar Maulana ya. Nah, tolong pakai jam waker. Begitu pula teman-teman tolong on time. Tidak mengapa hari ini kalau terlambat, tidak masalah, yang penting hadir hingga akhir pertemuan. Saya tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, terima kasih, saya izin ya, live ya.